Apakah saya pernah berada dalam situasi buntu? Siapa yang benar-benar bisa menyelamatkanku? Ini pertanyaan refleksi kita pagi ini. Spirit, make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Yesus berkata, siapapun yang memelihara firman-Ku tidak akan pernah melihat kematian. Dan karena pernyataan menarik ini, lawan Yesus mulai mempertanyakan identitasnya. Karena dia menyeratkan bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi Yesus tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan Tuhan, tetapi mengatakan bahwa dia memang Tuhan. Seolah mengatakan, jika kamu ingin melihat Tuhan, inilah aku. Tetapi orang-orang Farisi tidak mencari kebenaran, melainkan celah, dan oleh karena itu mereka menolak untuk percaya. Pada masa mereka, hukuman mati dengan cara dirajam adalah hukuman bagi seseorang yang mengklaim bahwa dia setara dengan Tuhan, dan inilah yang ingin mereka lakukan padanya. Melempari dia dengan batu sampai mati. Sekarang Yesus telah membuktikan dirinya sebagai Tuhan itu, meninggalkan kita dengan blueprint untuk kehidupan yang indah di dunia dan akhirat. Semua ini tersedia melalui Dia. Yesus bahkan mengatakan itu. Mereka yang melihara firman-Ku tidak akan melihat kematian. Mematuhi kata-kata Yesus tentu saja akan membawa kita ke hubungan dengan Bapanya. Dan untuk hubungan yang memberi kehidupan dengannya. Ingat, firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Keberanian dan kepercayaan diri terbesar yang bisa kita miliki dalam hidup ini, karena itu berasal dari mematuhi firman. Itu memberi kita kepercayaan diri untuk menjadi salah satu miliknya. Miliknya adalah tempat di mana kekuatan spiritual berada. Seperti yang dikatakan ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi hidup itu seperti memakai baju besi, berlabuh pada kebijaksanaannya dan yakin pada janji-janji Tuhan. Apakah kita milik keluarga? Murid sejati menjaga firman dan menjadikannya aturan dan praktik kehidupan. Kami mendengarkannya, membicarakannya, dan menyimpannya. Oleh karena itu, kita meniru kematian Yesus dengan mematikan dosa-dosa kita. Kami adalah penganut firman dan karena itu harus memahaminya. Jika kita tidak memahaminya, kita tidak berbeda dengan orang-orang kafir yang juga tidak mengerti. Tuhan terus mendesak kita untuk menerima dan percaya pada firman yang dinyatakan di zaman sekarang. Injilnya benar hari ini kemarin, dan akan tetap benar pada masa yang akan mendatang. Jadi, Kristus menyembuhkan hari ini seperti Dia menyembuhkan di zamannya. Dia menyediakan hari ini seperti yang Dia berikan pada waktunya. Tak perlu dikatakan, Dia senantiasa hidup bersama kita bahkan hari ini. Tinggal dalam firman berarti tetap dekat, penuh kepercayaan, dan setia dengan Tuhan. Mengandalkannya untuk hidup dan kekuatan. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Kami membiarkan pengaruhnya membentuk hidup kami. Apa konsekuensi dari melakukan ini? Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita temukan ini dalam Yohanes 15 ayat 7. Jadi, siapapun yang mengatakan tinggal di dalam Yesus, firman itu menjadi daging. Berjalan bersama Dia, berjalan dan berpegang pada ajarannya, menyerahkan padanya kehendak kita, dan hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. Seorang murid sejati tetap dalam firman. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan? Kami melakukannya dengan doa. Itu adalah percakapan kita sehari-hari dengan Tuhan. Juga mempelajari firman
dan mencari bimbingannya untuk keputusan dan arah hidup kita. Tinggal dalam firman. Anak-anak akan memanifestasikan dalam diri kita karunia rohani, sukacita, damai, dan karunia lainnya, meskipun situasi hidup sulit. Selain itu, kitab Yehezkiel menegaskan bagaimana orang percaya sejati tidak hanya disembuhkan, tetapi akan hidup dan tidak mati. Inilah jaminan kita hidup di dalam Kristus. Ini juga janjinya. Kita akan hidup dalam kehidupan ini. Seperti pohon yang ditanam di dekat air yang tidak akan layu, dan seperti sungai yang memiliki ikan yang berlimpah. Karena akan disegarkan oleh aliran dari tempat kudus. Tapi dia juga membagikan keinginannya yang lain, agar kita tidak berdosa lagi. Saya ingat satu perjalanan misionaris tertentu yang kami lakukan. Rekan misionaris saya digeledah. Disuruh menanggalkan pakaian di kamar dan diinterogasi dalam keamanan bandara. Aku juga, dan isi koper saya diperiksa untuk kemungkinan bahan peledak. Aku tetap tenang, mengingat bahwa kita telah berdoa sebelumnya dan selama perjalanan ini. Saya mengklaim bahwa Tuhanlah yang akan berbicara untuk kita di pengadilan seperti ini. Saya merasa seperti seorang pria yang mengenakan baju besi Tuhan. Lihatlah, Tuhan benar-benar berbicara kepada mereka. Dengarkan ini melalui lagu. Petugas keamanan menemukan lagu mereka sendiri di buku nyanyian yang kubawa. Saya menjelaskan bahwa kami menyanyikan lagu-lagu itu dalam mereka mungkin merasa bahwa kita milik satu orang dan menyembah Tuhan yang sama. Mereka menghentikan interogasi dan mereka membiarkan kami masuk. Cerita misi ini seperti cerita semua orang. Kita semua pernah mengalami situasi yang menantang, yang telah membuat kami merasa tidak berdaya. Tapi berjalan dan menjalani kata, memberi kami kedamaian dan kepercayaan diri. Itu bukan situasi hidup atau mati, tapi situasi buntu. Kami awalnya mengira misi kami tidak akan berhasil. Dalam hidup kita akan menemui banyak jalan buntu, karena kita tidak cukup dan tidak terkendali. Tapi Tuhan selalu punya jalan keluar untuk umat-Nya. Bahkan menawarkan jalan keluar yang mulia menuju keabadian. Setelah kehidupan iman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan mengucap syukur atas pengalaman kuasa dalam hidupku. Hidup memiliki tantangan tersendiri. Beri aku rahmat untuk selalu berjalan di jalan-Mu, sehingga tidak ada rasa tidak aman yang dapat memenuhi janji-Mu kepada kami. Ini kami doakan, amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita Dan Couples for Christ.